لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu di sore hari ini dengan kajian kitab yaitu Al-Muallim Al-Awwal. Kita sudah masuk dalam pembahasan yaitu ittisalus sam'i, adanya hubungan kontak hubungan pendengaran antara guru dan murid, antara pengajar dan siswa-siswanya. Yang lalu kita bahas ya, di antara caranya yaitu dengan memberikan penjelasan ataupun berbicara dengan pembicaraan yang jelas dan lugas dan tidak cepat ya, tidak terlalu cepat sehingga murid bisa menangkap kalimat per kalimat yang kita sajikan, yang kita ucapkan di hadapan mereka. Mereka dapat dengan mudah memahami apa yang kita ucapkan ketimbang kalau kita berbicara dengan sangat cepat. Kemudian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, tidak dengan memfasih-fasihkan ucapan ataupun menggunakan ucapan-ucapan yang dengan menggunakan kata-kata yang sulit difahami oleh murid, dengan menggunakan bahasa-bahasa asing ya, bahasa-bahasa Inggris misalnya, memang terdengar keren ya, bahasa asingnya, tapi itu tidak penting dalam pendidikan. Itu hanyalah sebagai bunga-bunganya saja. Intinya adalah gimana caranya agar murid-murid, siswa-siswa atau mahasiswa itu atau anak kandung kita bisa memahami dengan mudah. Itu inti daripada belajar dan mengajar. Ya. Demikian. Selebihnya itu hanyalah bumbu-bumbu saja. Jangan sampai gara-gara bumbu-bumbu ini terlalu banyak, tujuan dasarnya malah terabaikan. Terlalu banyak bumbu, tidak lagi gurih, dia jadi pahit. Demikian. Oleh karena itu, ya, gunakan saja dengan bahasa-bahasa yang sederhana, yang mudah difahami oleh orang yang mendengar kita, orang yang mendengarkan penjelasan kita, orang yang mendengarkan kajian-kajian kita. Kemudian ikhwah rahimallahu ikum, berikutnya yaitu yang juga sudah kita pelajari dengan mengangkat suara. Terkadang kita perlu menguatkan suara kita ketika kita menjelaskan sesuatu, ya. Bahkan ketika kita menegur sesuatu, bisa kita gunakan dengan suara yang lebih kuat dibandingkan biasanya. Dan ini bisa menarik perhatian seorang murid. Ya. Demikian juga bahasa, menyajikan pelajaran dengan bahasa yang konstan, bahasa yang datar, ya.
ini malah membuat para pendengar, membuat para murid atau orang-orang yang kita ajari itu bisa lebih cepat merasa bosan, lebih cepat merasa bosan. Kenapa? Karena bahasa kita itu datar. Jadi bahasa juga perlu ditata, intonasinya perlu. Ketika kita perlu menyentuh hati mereka, mungkin kita bisa berbahasa agak sedikit pelan. Keluarkan bahasa hati. Ketika kita ingin menegaskan, kita tekankan, kita naikkan intonasi bahasa kita. Demikian ikhwah, kita kuatkan suara kita, menunjukkan ini satu hal yang perlu. Oleh karena itu, hendaklah seorang pengajar dia harus pelajari ini semua. Ini semua tujuannya apa ikhwah? Satu, agar si murid fokus, agar perhatiannya bisa kita ambil semua perhatiannya. Jangan sampai ada yang terluput. Apalagi kita sekarang, apalagi di saat kita sedang mengajarkan ilmu agama, ya, sedang mengajarkan ilmu agama. Mungkin para pemirsa, ada yang di antara para pemirsa yang guru atau ustadz, begitu kan? Ketika dia memberikan kajiannya, ketika dia memberikan pelajarannya kepada murid-muridnya, kemudian lewat kucing. Coba, apa yang terjadi? Lewat kucing. Itu hampir seisi kelas semua memandang ke kucing. Demikian. Atau masuk burung kecil. Hampir seluruh kelas memandang ke burung yang masuk ke lokal, ke kelas. Atau ke tempat kajian. Itu menyuri perhatian mereka. Jadi orang-orang yang belajar ini, ikhwah, itu mudah sekali terpalingkan konsentrasinya kepada yang lain. Ya. Mudah sekali terpalingkan konsentrasinya kepada yang lain. Oleh karena itu kita harus lebih piawai dalam memberikan pelajaran. Ya, kita harus pelajari retorikanya, sehingga murid-murid tersebut tetap fokus, ya, tidak terpalingkan dengan hal-hal yang ada di sekitarnya. Demikian ikhwah, a'azinallahu wa iyyakum. Ya, jadi dengan menaikkan suara, menurunkan suara. Karena sekarang kita mempelajari ittisal sami', yaitu kontak pendengaran. Demikian ikhwan azza wa iyyakum. Kemudian berikutnya yang telah kita pelajari yaitu pembicaraan kita itu harus terus. Jangan sampai terpotong tengah atau tiba-tiba berhenti. Mungkin dikarenakan ada yang bertanya, ya, atau dikarenakan hal-hal yang lain. Karena kalau tiba-tiba berhenti, terpotong, bisa saja kalimat belum sempurna sehingga tidak bisa difahami oleh sang murid, tidak bisa dipahami oleh anak kita. Ya. Oleh karena itu, kalau ada yang memotong pembicaraan kita, abaikan dahulu. Ya, abaikan dahulu. Nanti setelah selesai kalimatnya, selesai pembicaraannya, barulah kita meladeni, ya, meladeni yang bertanya tadi. Demikian ikhwah. Makanya biasanya kalau pelajaran yang sedang disajikan selalu ada dua sesi. Sesi pertama sesi penyajian, ya. Sesi kedua yaitu sesi pertama sesi penyajian, sesi kedua yaitu sesi tanya jawab. Jadi tidak dicampur, ya. Tidak tercampur yang satu dengan yang lainnya. Demikian ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Tidak terpotong dia. Taib ikhwan azinallahu wa iyyakum. Selanjutnya yaitu as-sukut athna al-ilqai. Diam, tiba-tiba diam di saat memberikan penjelasan. Misalnya nih, kita bicara nih menjelaskan satu makalah, menjelaskan satu pelajaran, mata pelajaran tertentu, tiba-tiba kita diam. Seorang murid pasti dia akan melihat apa ini permasalahannya. Kenapa kok guru tiba-tiba diam? Nah, demikian ikhwah. Ya, jadi penting. Lisukuti athna asyarhil muallim fawaidun yuhsinu binal wuqufu 'indaha qalilan. Diam, ya. Diam di saat tiba-tiba diam di saat kita memberikan penjelasan itu memiliki banyak faedah yang baik, banyak faedah yang positif yang boleh kita
yang harus kita bicarakan, ya. Faminha di antaranya annaha tujdibu intibaha at-tullab. Dapat memancing perhatian, dapat lebih memancing perhatian para siswa. Faqaunul muallim yatakallam fil mawdu'in muayyanin, di mana seorang guru berbicara tentang satu permasalahan. Summa yaskutu fuja'atan, kemudian tiba-tiba dia diam. Fa inna hadza bila syakkin yastalzim intibahan minal mustami'. Sungguh cara seperti ini, metode seperti ini tidak diragukan lagi, ini membuat orang lain menjadi perhatian. Ya. Kita saja ketika kita belajar, misalnya guru kita yang tadi yang asyik mengajarkan kita, tiba-tiba dia diam, otomatis orang akan memperhatikan apa ini, sekaligus introspeksi kan, apa yang salah nih, kenapa kok tiba-tiba diam. Demikian, ya. Kita semua pernah merasakan itu, ya. Ketika guru kita tiba-tiba diam, pasti kita merasa ada masalah ini, ada yang salah nih, sehingga orang perhatian, murid-murid perhatian. Nah, demikian. Mungkin ketika guru tiba-tiba diam, mungkin dia dengar ada berisik misalnya, ya, ada berisik di belakang, tiba-tiba diam. Tentu yang berisik tadi pun mulai tahu bahwasanya keberisikannya itu sudah diketahui oleh sang guru di depan. Nah, demikian ikhwah. Ya, jadi ini juga metode yang baik, ya, metode yang baik. Seorang ustadz misalnya, dia mengajarkan para ummahat dan akhwat di balik tabir, kan nggak nampak itu orangnya, ya, ummahatnya nggak nampak, ibu-ibunya nggak nampak, akhwat-akhwatnya nggak nampak. Kenapa? Di balik tabir yang biasanya banyak berisik di balik tabir tersebut, ngobrol. Nah, ketika seorang ustadz, seorang pembicara, dia menjelaskan satu permasalahan, tiba-tiba diam, tentu mereka akan merasa, apa ini? Apa masalahnya? Kok tiba-tiba diam? Nah, itu biasanya yang satu dengan yang lainnya saya mengingatkan, bubu diam. Nah, begitu ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Ya, ini metode ini sangat penting, ya. Memang sederhana tapi cukup penting digunakan dalam metode belajar mengajar, dalam metode pengajaran. Wa minha annaha tasmahu bi taradin nafsil muallim wa akhdhu qistin qalilin min rahati. Di antaranya memberikan peluang pada seorang guru untuk sedikit istirahat, ya, sedikit jeda, ambil nafas begitu, ya, sedikit ambil nafas. Wa minha annaha tu'til muallim fursatan litartibi afkarihi. Di antaranya juga faedahnya yaitu untuk memberikan peluang bagi seorang guru untuk menyusun kembali pemikiran yang akan dia sampaikan. Wahia ilmi, wahia amaliyatun zihniyatun la tastaghriqu siwa thawani ma'dudah. Ini merupakan aktivitas otak kita, ya, yang hanya membutuhkan hanya beberapa detik. Wala'alla al-hadits al-atiyah yaqrabu ma qulnahu anifan. Mungkin hadis berikut ini bisa memberikan pendekatan apa yang telah kita sajikan, apa yang telah kita singgung, yaitu an Abi Bakrah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Bakar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu qala, dia berkata, ayyu syahrin hadza, Rasulullah SAW bersabda, bulan apakah ini? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam, kami katakan Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Fasakata hatta dhananna an nusammihi bighairi ismih, dan beliau pun diam, tidak langsung memberikan pernyataan. Beliau diam sejenak hingga kami kira beliau ingin memberikan nama yang baru. Qala alaysa dzul hijjah, beliau katakan, bukankah ini bulan Dzulhijjah? Qulna bala, kami katakan iya. Fa ayyu baladin hadza, lantas beliau pun kembali bertanya, apakah nama negeri ini, tempat ini apa namanya? Begitu. Qulna Allah wa rasuluhu alam, kami katakan Allah wa rasuluhu alam. Fasakata hatta dhananna an nusammi bi ghairi ismih, maka kami pun diam, ya,
kami pun diam sehingga kami mengira beliau ingin memberikan nama khusus untuk tempat tersebut, tempat yang sekarang Rasulullah berada di situ. Kemudian, alaisa hadza baldah, bukankah ini Mekah? Qulna bala, kami katakan ya Rasulullah, ini Mekah namanya. Qal, beliau mengatakan lagi, fa ayyu yaum, kemudian beliau mengatakan lagi, fa ayyu yaumin hadza. Beliau kembali bertanya, ini pertanyaan ketiga. Hari apa ini? Qulna Allah wa rasuluhu alam. Kami katakan Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismi. Lantas beliau diam hingga kami mengira sepertinya beliau ingin memberikan nama yang lain. Qala, beliau katakan, alaisa hadza yaumun nahar, bukankah hari ini hari nahar, hari kurban? Qulna bala, kami katakan iya. Qal, lantas beliau mengatakan, fa inna dima'akum wa amwalakum, sesungguhnya darah kalian dan harta kalian, wa a'radakum dan kehormatan kalian, alaikum haram, sesungguhnya haram hukumnya. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian itu haram hukumnya. Kahormati yaumikum hadza, seperti haramnya hari ini. Fi baldikum hadza, seperti haramnya tempat ini. Wa fi syahrikum hadza, dan seperti haramnya bulan ini. Karena ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kan ada hari-hari haram, ya. Seperti Yaumun Nahar, pada hari nahar. Ini hari haram, enggak boleh manusia melakukan kemaksiatan. Bulannya bulan Dzulhijjah, bukankah bulannya bulan haram? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan yang Allah tetapkan di hari Allah menciptakan langit dan bumi itu dalam setahun itu ada 12. Di antara 12 bulan ini minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan haram. Di antaranya adalah bulan Dzulhijjah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Bukankah negeri ini negeri haram? Artinya negeri Makkah. Makkah ada negeri haram. Ya. Maksud Rasulullah SAW bahwasanya darah kalian, harta kalian, ya, darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian itu hukumnya haram seperti haramnya tempat ini. Ketika kita berada di tempat haram, di tanah haram, nggak boleh kita nggak boleh memburu hewannya, nggak boleh mematahkan pohonnya, nggak boleh tuh yang melakukan kemaksiatan dan lain-lainnya. Jadi keharaman, hormah itu artinya kehormatan tanah haram itu sama seperti kehormatan darah, harta dan kehormatan kalian. Kehormatan darah tanah haram yang nggak boleh dikotori dengan kemaksiatan sama dengan hukumnya dengan kehormatan, menjaga kehormatan harta, menjaga kehormatan, menjaga harta dan menjaga darah kalian. Demikian ikhwah. Ya, makanya apabila seorang muslim dia sudah masuk dalam Islam, ya, maka hartanya, darahnya, kehormatannya itu haram hukumnya. Tidak boleh darahnya, tak boleh ditumpahkan walau setitik apapun. Tidak boleh. Hartanya nggak boleh dipakai sekecil apapun kecuali dengan izinnya. Demikian juga kehormatan, nggak boleh kehormatannya dicoreng sedikit pun, nggak boleh, ya, nggak boleh. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik, hadis ini fa anta tara athara hadzal sukut ala sahabati.
Anda bisa lihat bagaimana pengaruh diamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap para sahabat. Ketika Rasulullah katakan, ya ayyu yaumin hadza, hari apakah ini? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam, kami katakan Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Lantas fasakata, beliau pun diam. Nah, diamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memancing perhatian para sahabat agar lebih fokus dengan apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga mereka punya punya peluang, punya waktu, ya, punya jeda waktu untuk menebak-nebak. Sepertinya beliau akan memberikan nama tersendiri untuk hari ini. Itu tebakan-tebakan mereka. Adanya jeda waktu yang membuat mereka lebih perhatian, membuat mereka menebak-nebak apa yang akan diucapkan Rasulullah, itu menunjukkan mereka lebih fokus. Sudah fokus dengan apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi fa anta tara athara hadha sukuti ala sahabati, Anda bisa lihat bagaimana pengaruh diamnya Rasulullah SAW terhadap jiwa para sahabat. Ya. Fa kaifa jadzaba hawasahum wa intibahahum. Bagaimana tidak dengan metode seperti itu sehingga panca indera mereka terfokus pada beliau dan perhatian mereka juga fokus pada beliau. Jadi seolah ibarat begini ikhwah, apa ini, begitu. Ibaratnya sedang butuh nih kepo kata orang, ya, ingin tahu apa ini. Jadi daya ingin tahunya itu semakin tinggi. Seorang apabila keinginan tahunya itu lebih dalam, maka dia ibarat ini ikhwah. Ketika itu kita berikan ilmu itu langsung menyerap. Ya, ibaratnya tanah yang tandus, kita teteskan air kan langsung menyerap. Kenapa? Karena memang dia kering, dia ingin. Demikian, ya. Semakin dalam, semakin kuat rasa keinginan tahu seseorang, maka dia semakin fokus, semakin siap untuk menerima apa yang akan disampaikan. Dan ketika dia mendapatkan informasi tersebut, otomatis itu akan terkesan sangat dalam hatinya. Demikian ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Walaka ayyuhal muallimu an tastakhdima hadhihi tariqati hadhihi tariqata asna'i syarhik. Wahai Anda para guru, ya, sebaiknya Anda gunakan metode seperti ini di saat Anda sedang menjelaskan pelajaran Anda. Ba'da kulli nuqtatin ra'isiyatin lil fasli bainan nuqat, yaitu diam satu poin dengan poin yang lain. Jangan satu poin belum selesai, begitu selesai langsung disambungkan poin yang lain. Coba diam dahulu sejenak. Walitahayya li syarhin nuqatati allati taliha. Dengan diam sejenak Anda bisa mempersiapkan diri untuk menjelaskan pada poin berikutnya. Demikian ikhwah rahimahullah wa iyyakum, al-ittisal as-sam'i. Al-ittisal sam'i yaitu kontak pendengaran antara guru dan murid, dan ini sangat penting. Sebagaimana kita katakan tadi, itu bisa dengan penataan ucapan, ya, jangan cepat, ya, speednya dikendalikan. Kemudian dengan dengan tidak menggunakan bahasa-bahasa yang aneh, gunakanlah bahasa-bahasa yang sederhana agar mereka bisa mudah memahami apa yang sedang kita sampaikan. Kemudian dengan metode naik turun suara, intonasi suara, yaitu akan membuat murid-murid kita lebih tertarik dengan penyajian kita. Kemudian dengan pembicaraan yang tidak dipotong, ya, karena memotong pembicaraan bisa saja membuat buyarnya perhatian seorang murid, ya, para murid, atau hilangnya pemahaman dia terhadap apa yang sedang disajikan. Kemudian berikutnya yaitu bisa dengan menggunakan diam, tiba-tiba diam, ya, sehingga dengan tiba-tiba diam itu kita bisa
mengambil perhatian sang murid, ya, mengambil perhatian sang murid. Demikian ikhwan azallahu yakum. Kita masuk yang kedua, yaitu sanian al-ittisalul basari, al-ittisalu basari, yaitu kontak pandang. Kontak pandang antara guru dan murid. Ini juga sangat penting. Minhu, di antaranya idamatut tisalin nadhari bainal muallim wal muta'allim. Hendaklah adanya kontak pandangan terus-menerus antara guru dan muridnya. Innal muhafadzata 'ala ittisalin nadhari bainal muallim wa tilmizi mufidun jiddan lil muallimi walil muta'allimi. Sungguhnya menjaga kontak pandang antara guru dan murid itu sangat penting, sangat besar manfaatnya, baik faedah yang kembali yang bisa diambil, bisa bermanfaat untuk guru maupun bermanfaat untuk murid. Fal muallimu yabqa tullabahu tahta saytaratihi min khilali mutaba'atihi lahum bin nadhrihi. Dan seorang guru dengan terus beliau memandangi sang murid, para murid-murid, itu berarti dia bisa menguasai kelas yang sedang dia ampu, ya. Menguasai kelas dengan yang sedang dia ampu dengan apa? Dengan pandangannya. Wa min sama yulahidul ghafil fayunabbihu. Sehingga dengan demikian dia bisa memahami, dia bisa mengetahui mana yang lalai, itu bisa diingatkan. Misalnya lagi dia mulai ngantuk misalnya, ya, atau lagi dia mulai melamun. Kita katakan, itu jangan melamun. Mengapa kita bisa mengingatkan dia? Karena kita melihat. Jadi seorang guru tidak bisa hanya melihat, dia menjelaskan, dia hanya melihat diktatnya aja, buku pelajarannya saja gitu. Atau dia mengajarkan pelajaran tapi dia hanya lihat langit begitu. Atau dia merem gitu. Nggak bisa, ikhwah. Ya, nggak bisa. Ini metode yang kurang tepat, ya, metode yang kurang tepat. Jadi bagaimana? Dia harus lihat, perhatikan semua murid-murid ini, yang kiri, yang kanan, sudut belakang, ya, atau tempat-tempat yang riskan terjadi keributan, tempat-tempat yang yang biasanya banyak yang ngantuk. Dia perhatikan ke sana. Ya. Kalau kita nggak perhatikan, kayak misalnya kita hanya perhatikan ke sebelah kanan saja, ke sebelah kiri tidak, otomatis yang belah sini akan banyak, sebelah kiri akan banyak yang ngantuk lah, yang main lah, yang sibuk dengan HP-nya lah, atau mungkin sibuk nulis lah, ya. Demikian. Oleh karena itu seorang guru harus pandangannya harus menyebar kemana. Semua dia perhatikan, murid-muridnya, ya, murid-muridnya. Mana di antara mereka yang nggak perhatian? Kan ada yang kadang-kadang lagi nulis. Oke, kita mulai menganalisa. Selama kita memberikan penjelasan, kita melihat dia, kita kan langsung bisa sekaligus menganalisa. Dia nulisnya karena apa ini? Demikian. Ada yang murid, dia itu melihat kita. Kita menganalisa, ini melihat ke kita, tapi sepertinya perasaan dia tidak ke kita. Dia melihat kita tapi pandangannya tembus ke belakang sana. Nah, kita bisa mengetahui hal itu, ikhwan. Semakin banyak, semakin sering kita mengajar, kita akan punya insting seperti itu. Ada murid yang mungkin melamun. Nah, kita bisa mengingatkan, nak, jangan melamun. Nah, begitu. Kemudian fanais fayuqidhu, atau yang ngantuk-ngantuk, ya kan ada yang ngantuk nampak dari kelopak matanya, dari anggukan kepalanya, ya. Karena beda, ikhwah, anggukan kepala orang yang seperti memahami dengan anggukan orang yang ngantuk. Ya. Kalau anggukan orang yang memaham kan begini, dengan matanya tetap terbuka, tapi kalau ngantuk kan, gitu, beda anggukannya. Dan itu bisa kita bedakan dengan cara melihat. Kalau nggak kita lihat, bagaimana kita membedakannya? Demikian, ikhwah azinallahu wa iyyakum. Wal mutala'ib fayuzjiru, dan melihat orang yang main. Kan ada yang murid, ya dia main begitu HP-nya atau senyum-senyum sendiri. Apa ini kalau senyum-senyum sendiri? Demikian, ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itu semua kita bisa lakukan jika kita memandang semua memandang setiap sudut, ya, dari kelas yang sedang kita ampu atau dari majelis yang sedang kita ajarkan. Walihada kana
hariyun bil muallimi ay yuwazzi'a nazarahu ala umumi tullabihi hatta ya'taqida kulla talibin annahul ma'na bil kalam wala yaghfal an tulabihi asna syarhi. Oleh karena itu seorang guru penting sekali dia membagi pandangannya ke semua sudut kelas, ya, ke semua sudut. Dia bicara, dia pandang sebelah sana, dia pandang sebelah kiri, sebelah kanan, depan, tengah, belakang, terus dia perhatikan semuanya. Ya, dia perhatikan semuanya. Murid yang melihat guru memperhatikan semua sudut, ini kan dia tidak berani main-main. Ya. Dia tidak berani main-main, ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Apalagi si guru itu menjelaskan dengan aktif sambil berdiri, pergi ke sana, pergi kemari, masuk ke lorong antar meja murid. Ya. Ini lebih lebih menarik perhatian bagi si murid. Fa inna ba'dal muallimin yasubu basarahu ala jihatin muayyatin asna tadrisihi. Karena ada guru itu hanya memandang di satu arah saja. Misalnya di bagian depan aja dipandang-pandangnya. Gimana? Paham? Iya, Pak. Jadi pandangannya hanya tuju pada murid-murid yang duduk di depan atau 2 bangku atau 3 bangku. Yang belakang tak pernah dia perhatikan. Demikian. Rahimanallah wa iyyakum. Wa hadha khata'un yuaddi ila fuqdani saytarati ala tullabihi. Ini jelas salah karena dia berarti telah kehilangan, tak mampu menguasai kelasnya. Ya, tak mampu menguasai kelasnya. Karena apa ikhwah? Karena yang belakang pasti akan yang belakang itu pasti akan terlalaikan. Ya. Pasti akan terlalaikan. Yang belakang pasti ya mereka pun sibuk dengan kegiatannya sendiri-sendiri. Kenapa? Mereka tahu mereka sedang tidak diperhatikan oleh gurunya. Ya, demikian. Bahkan mungkin ada yang mainnya di meja gitu kan, main apalah, kadang-kadang saling surat-suratan. Begitu ikhwah. Guru kan enggak memperhatikan dia. Kemudian, wa min samma yu'ti talibil fursatah litasyagul an istima'i wa insati lidars. Ini juga berarti memberi peluang bagi si murid untuk sibuk dengan kegiatan lain sehingga tidak memperhatikan sang guru, sehingga tidak tidak bisa diam untuk mendengar pelajaran sang guru. Wa yustahabbu ay yakuna makanan muallim murtafi'an walau qalilan an tullabi li tahsili mutaba'atil jayyidati min qibalihi. Demikian juga dianjurkan bagi seorang guru hendaklah dia mengajarkan di tempat yang lebih tinggi dibandingkan posisi murid-muridnya agar dia bisa memperhatikan. Demikian. Jadi kalau posisi dia sama tingginya dengan murid-murid, ya tentu murid-murid yang di belakang itu tidak kelihatan. Kenapa? Terhalangi oleh kepala murid yang lain yang di depan. Ada murid-murid ini ikhwah, memang kalau dia belajar selalu carinya di belakang, ya. Karena kalau di belakang itu kan sudah nggak kelihatan, terhalangi dengan kepala-kepala murid-murid yang di depan. Demikian ikhwah. Ada murid-murid itu memang di depan, inginnya di depan. Kenapa? Dia tahu kalau di depan itu lebih mudah untuk memperhatikan sang guru, lebih mudah untuk memperhatikan sang guru, lebih dekat, mungkin dia lebih mudah faham dengan sang guru. Demikian. Oleh karena itu, ya sebaiknya seorang guru itu posisi dia mengajar itu tempatnya lebih tinggi dibandingkan murid-muridnya sehingga dia bisa melihat, memperhatikan murid-muridnya dari mulai di depan sampai yang di belakang, dari sudut kanan sampai sudut kiri. Demikian dia bisa melihatnya semuanya sehingga sang murid pun tidak berani ataupun tidak berani bermain-main di saat dia memberikan pelajaran karena dia sedang diperhatikan semuanya, karena semuanya sedang diperhatikan oleh sang guru. Kemudian walikai yatasanna likulli talibin mutaba'ata muallimihi duna ana'in wa mudayaqatin min haulah. Samping itu agar si murid juga dengan mudah memperhatikan sang guru, tidak dia harus tidak harus terganggu dengan orang yang ada di depannya. Ikhwah, seperti kalau kita ngaji di masjid, ramai orangnya, ustadznya di depan.
Kan kita bisa perhatikan ustadz itu dari celah-celah kepala orang. Sehingga ketika dia bergeser, kita mau nggak mau akan bergeser. Kenapa? Akan tertutuplah sang ustadz tersebut. Nah, demikian, ya. Oleh karena itu kalau si ustadznya, si gurunya posisinya lebih tinggi, maka kita bisa memperhatikan dia tanpa terhalang oleh orang yang ada di hadapan kita. Demikian ikhwah. Ini diantara hikmahnya. Kalau kita tak terhalang dengan orang yang ada di hadapan kita, kita bisa lebih fokus untuk mendengar, melihat ya sang guru. Beda halnya kalau kita itu untuk melihat itu berada di celah-celah kepala orang. Ketika dia bergerak bergeser, maka terhalanglah, kita pun cari celah yang lain. Ini kan tentu akan terganggu. Kalau sudah terganggu, otomatis perhatian kita juga akan terganggu dikarenakan terhalangnya penglihatan kita terhadap si guru. Demikian ikhwah azza wa iyyakum. Kemudian selanjutnya, wa ammal muta'allimu fa min khilali ru'yatihi al-mustamirrah wa idamatihi lin-nazrihi lil-mu'allimihi yahsul lahu fahmun qawiyyun fahmun aqwa lima yatrahu wa yuqalu fid darsi. Demikian juga seorang murid, ya, dengan dia mampu melihat gurunya terus tanpa terhalang apapun, ya, dia bisa melihat dengan leluasa gurunya ketika memberi penjelasan tanpa terhalang apapun, maka itu akan menghasilkan pemahaman yang lebih kuat, ya, dan pemahaman yang lebih kuat terhadap apa yang disajikan oleh sang guru dan apa yang diucapkan oleh sang guru di saat menjelaskan pelajaran. Li'anna ishtiraka hasataini huma sama wal basar aqwa fit talaqqi minal iktisari ala wahidatin. Karena dengan bergabungnya antara pendengaran dan penglihatan dengan sang guru, ya, seorang murid dia mendengar sekaligus melihat, itu pengaruhnya lebih kuat bagi si murid ketimbang salah satunya. Terkadang kita karena kesulitan kita melihat sang guru karena kita berada di belakang, ya, terhalang oleh kepala orang, maka akhirnya kita mengandalkan apa? Mengandalkan pendengaran aja, mencatat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Lebih parah lagi kalau hanya kita bisa melihat tapi nggak bisa mendengar. Ini lebih parah lagi ikhwah. Mungkin tak paham sedikit pun. Oleh karena itu, kalau kita bisa mendengar, kita juga sekaligus bisa melihat tanpa terhalang apapun, ya, maka pemahaman kita akan lebih kuat. Demikian ikhwah. Walana annal misa sababa min ja'lil mimbar alian. Oleh karena itu kita untuk mendapatkan hal itu kita buatlah mimbar yang letaknya agak tinggi. Walaqad kana mimbaratu sallallahu alaihi wasallam birtifai salasi darajatin. Sungguh mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tingginya sampai 3 anak tangga. Wahiyya kafiyatun jiddan fi tabadul nazar bainal khatibi wal musallin. Dan ini cukuplah untuk terjadinya kontak pandang antara khatib dan jamaah. Yuwaddihu dzalik, hal itu bisa dilihat yaitu dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, jaa rajulun wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhthub yaumal jum'ah. Ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah di hari Jumat, masuklah seorang laki-laki dan beliau pun berkata, faqala asalaita ya fulan, apakah kamu sudah salat? Qala la, kata laki-laki ini, belum ya Rasulullah. Qala qum faqa, kalau gitu bangkit dan salatlah. Demikian. Ini maksud beliau nyuruh dia untuk sholat 2 rakaat. Sebagaimana yang sudah kita maklumi bahwasanya Rasulullah pernah mengatakan, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlisanna hatta yarka' raka'atain. Apabila salah seorang kalian masuk masjid, janganlah dia duduk sampai dia sujud ataupun sholat 2 rakaat. Ini sholat tahiyatul masjid. Itu yang diperintahkan Rasulullah SAW. Seandainya beliau berkhutbah dan terhalang pandangannya dengan yang lain, tentunya beliau tidak tahu orang tersebut masuk ya tanpa sholat. Demikian ikhwan azinallahu wa iyyakum. Ya, itulah dia.
Kemudian yang kedua, an Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, "Inna Nabiy sallallahu jalasa dzata yaumin 'alal mimbar wa jalasna haulahu." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari duduk di atas mimbar dan kami pun duduk di sekitar sekeliling beliau. Wal julusu hal khatib yaqtadi an-nazar ilaihi. Duduk di sekitar khatib itu tentunya agar bisa melihat si khatib, agar bisa melihat si guru. Wa kadzal julus haulal muallim yaqtadi an-nazar ilaihi. Demikian juga duduk di sekitar guru itu agar kita bisa melihat sang guru langsung, kotak pandang langsung. Wa hadzal hadis awradahu Bukhari fi sahihi wa aqada 'alail bab. Imam Bukhari mencantumkan hadis ini dalam kitab sahihnya dan meletakkan satu bab biqauli yastaqbilul imamil qaum wastaqbilan nas al imam idza khataba. Bab imam menghadap ke jamaah dan jamaah menghadap ke imam. Demikian hingga terjadi kontak pandang antara imam dan jamaah, khatib dan jamaahnya. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar mu'allaqan. Lantas Ibnu Hajar memberikan komentar, wa min hikmati istiqbalihim lil imami tahayya'u li sima'i kalamihi wa sulukil adabi ma'ahu fi istima'i kalami. Di antara hikmah seorang khatib, seorang imam, seorang guru menghadap, di antara hikmah para murid jamaah menghadap ke imam mereka, menghadap ke guru mereka, itu menunjukkan dia sedang bersiap-siap untuk mendengar, ya, bersiap mendengar ucapan sang guru dan sekaligus untuk melihat bagaimana adab sang guru. Ya, adab sang guru ketika sekaligus memiliki adab dalam mendengar, di saat mendengar sang guru memberikan pelajaran. Fa idza istaqbalahu biwajhihi wa aqbala alaihi bijasadihi wa biqalbihi wa huduri dhihni kana ada'a li tafahumi mau'izatihi wa muwafaqatihi fi ma syara'a lahu fa ma syuri'a lahu al-qiyam li ajli. Apabila sang imam, sang guru menghadap ke muridnya dan murid pun menghadapkan wajahnya, menghadapkan semua fisiknya mengarah sang guru, berarti itu ikhwah, itu sama artinya dia sedang mengarahkan juga hatinya, pemikirannya, dan ini tentunya lebih kuat, ya, lebih berpengaruh, lebih kuat pengaruhnya untuk bagi sang murid untuk memahami peringatan-peringatan ataupun memahami pelajaran yang disajikan oleh sang guru, dan sekaligus lebih kuat pengaruhnya pada dirinya supaya dia dapat melaksanakan apa yang disyariatkan kepada si murid. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Intinya bahwasanya, ya, yang pertama ini yaitu dari pasal kontak pendengaran, ya, kontak pandangan, yaitu agar pandangan guru dengan pandangan murid itu tetap kontak, ya, sehingga guru tetap memperhatikan murid tetap memperhatikan guru. Maka itu menyebabkan salah satu metode agar kita lebih mudah untuk menyajikan pelajaran kepada murid-murid kita. Demikian ikhwah, azallahu iyyakum. Baik, itu saja. Nah, insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan dengan metode yang lain. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendidik generasi. Terutama ini metode bukan hanya untuk kelas, ini juga metode untuk anak-anak kita. Ya, metode untuk anak-anak kita. Intinya dalam memberikan pelajaran agama Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada anak-anak kita. Tentunya kita harapkan agar setiap pelajaran yang kita sajikan kepada mereka, yang kita paparkan kepada mereka, mereka bisa memahami dengan baik dan bisa menangkapnya dengan lebih banyak, dengan lebih benar. Demikian ikhwah, azanallahu wa iyyakum. Baik, itu saja. Saya undur diri, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi jama'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.